Di berbagai daerah di Indonesia, KDRT masih menjadi masalah yang sering tidak terlihat. Namun, penelitian dan temuan lapangan menunjukkan satu hal yang jelas. Remaja adalah kelompok yang paling rentan merasakan dampak jangka panjangnya. Di banyak komunitas, remaja yang tinggal dalam keluarga penuh kekerasan cenderung menunjukkan gejala emosional dan perilaku yang lebih berat dibandingkan remaja lainnya. Laporan dari sekolah, puskesmas, hingga lembaga sosial mencatat peningkatan kasus kecemasan, depresi, dan perilaku menarik diri pada remaja korban KDRT. Biasanya remaja-remaja kan yang saya ketahui juga sering mengalami beberapa gangguan kesehatan mental. Biasanya mereka sering mengalami anxiety, overthinking, atau kemungkinan depresi. Terus kalau menurut pemahaman Anda itu, yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan rumah tangga itu apa? Mungkin kan setiap orang beda-beda ya, cuman biasanya mungkin karena ada pengalaman buruk di masa lalunya atau enggak munculnya ketidakcocokan atau ketidaksesuaian saat setelah menikah gitu. Aku mikirnya itu ketidakdewasaan seseorang dalam mengolah emosi. Kan ada pihak saya, pihak ibu gitu ya terutama. Mereka walaupun udah dewasa secara umur yang mungkin rata-rata, tapi dia masih nih nggak bisa mengontrol emosinya dengan benar gitu. Atau juga yang kupikirin kebiasaan dari kecil mungkin ya bagi pihak ayah sama ibu yang melihat, jadi udah turun-temurun dia dulu kecilnya ada nih kekerasan dalam rumah tangga, jadi kayak dianggap hal normal gitu loh, jadinya itu terus berlanjut ke generasi dia. Apa menurutmu pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental remaja? Menurut saya mungkin sangat berpengaruh ya, karena seperti yang kita tahu dan kita pernah dengar kan, misalnya ada yang namanya itu inner child ya. Bisa jadi anak yang cuma ngalamin gangguan kesehatan mental dari kecil aja pun bisa sangat terdampak nanti di kedepannya. Bisa jadi mungkin dia lebih murung atau bisa menjauhkan diri gitu. Gimana dari kesehatan mental remajanya itu berpengaruh sama kondisi hidupnya dia? Kondisi hidup remaja itu? Dari kondisi kesehatannya itu udah pasti mungkin secara sosial dia bakal terpengaruh dari pergaulannya, terus cara berperilakunya atau segala macamnya itulah di dunia sosialnya itu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Ya, jadi mungkin seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau misalnya dia dampaknya malah jadi lebih takut membuat keputusan di masa depan, atau jadinya lebih murung, undur diri, tidak bersosialisasi, itu kan jadinya juga berdampak sangat berat juga ke hidupnya sendiri. Dalam beberapa masyarakat, ditemukan bahwa remaja yang hidup dalam kekerasan lebih rentan untuk berperilaku negatif, seperti penyalahgunaan zat, melampiaskan kemarahan, atau terlibat perkelahian. Bagi sebagian lainnya, pelarian justru muncul dalam bentuk menyakiti diri sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang wajar, karena rumah seharusnya jadi tempat yang paling aman, bukan tempat untuk merasa takut. Kekerasan tidak mengajarkan anak untuk jadi lebih baik, tapi justru membuat mereka terluka. Anak dan remaja yang tumbuh dalam kekerasan bisa merasa tidak berharga, takut berbicara, dan menyimpan luka yang terus terbawa sampai dewasa.